Ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan dalam hidup. Kita menunggu dunia berubah, berharap orang lain bersikap lebih baik, berharap keadaan menjadi lebih adil. Padahal, para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu sudah memahami satu kebenaran sederhana. Hidup tidak berubah ketika dunia berubah. Hidup berubah ketika cara pandangmu berubah. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau tak berperasaan. Stoikisme adalah tentang hidup dengan sadar, tenang, dan berani di tengah kekacauan dunia. Kebiasaan pertama yang diam-diam mengubah hidup seseorang adalah berhenti menghabiskan energi pada hal-hal yang berada di luar kendali. Kita sering lelah bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena pikiran yang terus memberontak pada kenyataan. Kita marah pada cuaca, kecewa pada perilaku orang lain, dan stres pada masa depan yang belum tentu terjadi. Padahal, Marcus Aurelius mengingatkan bahwa hidup manusia terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kemarahan pada hal yang tidak bisa diatur. Saat kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai keinginanmu, beban di dadamu perlahan akan hilang. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan. Kamu mulai memilih ketenangan daripada pembuktian. Dari sini, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Kebiasaan berikutnya adalah melatih pikiran untuk tetap tenang di tengah ketidaknyamanan. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu mencari kenyamanan, tapi Stoik justru mengajarkan sebaliknya. Ketika kamu belajar bertahan dalam rasa tidak nyaman, kamu sedang melatih kekuatan batin. Menunda kesenangan, bangun lebih pagi, menahan diri dari reaksi emosional, atau tetap bersikap tenang saat disalahpahami. Semua ini membentuk karakter yang kokoh. Seneca pernah mengatakan bahwa kesulitan bukanlah musuh, melainkan guru terbaik. Orang yang terbiasa hidup nyaman akan rapuh saat diuji, sementara orang yang terbiasa menahan diri akan tetap berdiri saat badai datang. Lalu ada kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, yaitu berbicara seperlunya dan lebih banyak mengamati. Stoik percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan, bukan karena banyaknya, tetapi karena ketepatannya. Terlalu banyak bicara seringkali lahir dari ego yang ingin diakui. Ketika kamu belajar diam, kamu memberi ruang bagi kebijaksanaan. Kamu mulai memahami orang lain tanpa terburu-buru menghakimi. Kamu mendengar sebelum bereaksi. Dari kebiasaan inilah wibawa lahir secara alami. Bukan karena kamu ingin terlihat hebat, tetapi karena ketenanganmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kebiasaan selanjutnya yang sangat mengubah hidup adalah menyadari bahwa waktu adalah aset paling berharga. Stoik hidup dengan kesadaran bahwa kematian bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan kepastian yang selalu mendekat. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan. Saat kamu benar-benar memahami bahwa waktumu terbatas, kamu berhenti menunda hal-hal penting. Kamu berhenti hidup demi validasi orang lain. Kamu mulai memilih apa yang benar-benar berarti. Marcus Aurelius menulis bahwa kamu bisa meninggalkan hidup ini kapan saja, maka biarkan kesadaran itu menentukan apa yang kamu katakan, pikirkan, dan lakukan sekarang. Ada satu kebiasaan lagi yang menjadi fondasi semua kebiasaan Stoik, yaitu mengevaluasi diri setiap hari. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memperbaiki arah. Stoik terbiasa merenung sebelum tidur, menanyakan pada diri sendiri apa yang sudah dilakukan dengan baik, di mana emosi mengambil alih, dan bagaimana seharusnya bersikap lebih bijak keesokan hari. Kebiasaan ini membuat hidup tidak berjalan otomatis. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan, tapi menjadi pengamat sekaligus pengendali dirimu sendiri. Dari sinilah kedewasaan mental tumbuh. Ketika semua kebiasaan ini dijalani, perubahan tidak datang secara instan. Tidak ada ledakan besar atau keajaiban mendadak. Perubahannya sunyi, pelan, tapi dalam. Kamu menjadi lebih tenang menghadapi kritik, lebih kuat saat kehilangan, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kamu tidak lagi mudah terseret emosi, karena kamu sadar bahwa emosimu adalah tanggung jawabmu sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi menjanjikan pikiran yang kuat. Dunia akan tetap keras, orang akan tetap mengecewakan, dan rencana tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, ketika kebiasaan-kebiasaan ini tertanam, kamu tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa damai.
Kamu membawa ketenangan itu dari dalam dirimu sendiri. Mungkin hari ini hidupmu masih terasa berat. Mungkin kamu sedang berada di fase bingung, lelah, atau kehilangan arah. Tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Bukan dengan mengubah dunia, tapi dengan mengubah caramu berdiri di hadapan dunia. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menyadari satu hal penting. Hidupmu tidak berubah karena keadaan membaik. Hidupmu berubah karena dirimu menjadi lebih kuat,